Tapi kan duitnya itu tidak sedikit Ustadz. Duitnya itu dari mana dananya? Aduh, kalau segitu mah sebenarnya di industrinya Pak Haritanu misalnya, itu setitik debu aja. Tapi kan untuk Ustadz Yusuf Mansur yang tidak pernah membeli saham pada tahun 2018 pernah ya Ustadz ya, tapi sudah dilepas. Nah artinya bisa membeli dengan uang sebanyak itu, dananya dari mana? Itu mah saya bilang bahwa omongan kita, pikiran kita itu jangan sampai kemudian jadi uang minded. Ya, jangan sampai kemudian segala-galanya harus dengan uang. Saya kan bisa jadi motor, saya bisa jadi imam, saya bisa menjadi leader. Yang wangi memang saya. Jadi di endorse gitu, ada yang naruh-naruh duit. Oh iya, gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Ini kan maksanya bukan nyopotin loh bang, Jadi kan kekayaan bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Dari bisnisnya itu dari mana? Iya bisnis asli, kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Misalkan halangnya dari mana? Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan saya kosmetik. Ada rumput, nah saya dibawanya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Gitu. Subhanallah kan? Ya. Kalau ini tidak ada laporannya, sementara Yusuf Mansur itu awalnya nggak punya apa-apa, lalu punya apa-apa, kan kita perlu bertanya-tanya ini, kan begitu. Nah, Yusuf Mansur kan nggak berani juga transparan. Modal warung stick and shake itu dari mana kan tidak berani juga transparan. Kemudian warung bebek selamat dari mana modalnya, ya kan? Nah, kan tidak berani transparan juga begitu. Dan itu pun terbukti ya. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari, tahu nggak? Jadi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung nih sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya, udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja, dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu, dengan duitnya itu juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung stick di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat, bukan. Kalau saya menduga seperti itu, begitu. Kalau kita rangkai dengan bisnis Yusuf Mansur yang diakui selama ini ya. Nah, ini kan yang ini patut dipertanyakan juga. Ini mulai kapan Yusuf Mansur itu memiliki saham-saham tersebut? Nah, ini kita tarik di tahun 2009 ya Pak ya? Iya, 2009. Kalau JBN itu 2009. Ya kurang lebih di pertengahan tahun lah. Ya, dan juga kalau patungan usaha kalau tidak salah itu 2012 sampai 2014an ya. Nah, ini ada suatu video yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu sudah mempunyai bisnis ini ya, memiliki karyawan dalam brand warung steak and shake dan juga berencana menjadi pemegang saham ayam bakar Mas Mano. Nah, ini kan kalau ditarik lagi, nah ini nih punya uang sebanyak ini dari mana kan gitu Pak ya. Sementara kita tahu Yusuf Mansur dalam pengakuannya kan tahun 2006 apa 2000 berapa gitu ya, tahun 2000 berapa gitu, itu katanya kan tanah rumahnya aja masih tanah belum keramik kan gitu kan. Iya, iya. Nah, ini kok waktu yang kurun waktu yang singkat ini bisa mendapatkan dana sebesar itu dari mana begitu kan ya? Itu yang harus kita curigai itu. Kan Yusuf Mansur ini ya mohon maaf,
bukan juga anak orang kaya. Kalau dia anak orang kaya kan tidak mungkin dia terlibat dengan penggelapan mobil yang memasukkan penggelapan mobil yang diceritakan Bu Lestari itu, sehingga dia masuk buai sebanyak 2 kali. Ya, artinya bukan anak orang kaya. Kemudian juga bukan pembisnis ulung, ya kan? Terus kemudian mereka hanya ustadz ya, ya. Saya tidak merendahkan ustadz, tapi ustadz gitu loh. Artinya sumber dananya itu dari mana? Ya kan? Sementara yang jelas kelihatan, yang jelas tidak ada laporan dan lain sebagainya itu kan JBN ini, Mas. JBN ini kan raupannya di tahun 2009 tuh katakanlah memang sudah ada dikembalikan, ya kan? Karena itu mungkin dugaan saya money game, ya kan? Katakanlah misalnya dapat 50 ini baru dari jamaah kota wisata dan sekitarnya, Mas. Kalau saya dengar masih ada dari tempat lain itu sekitar 40 sekian. Artinya ada hampir 100-an lah, kan begitu. Ya, kalau ini tidak ada laporannya, sementara Yusuf Mansur itu awalnya nggak punya apa-apa, lalu punya apa-apa, kan kita perlu bertanya-tanya ini, kan begitu. Nah, Yusuf Mansur kan nggak berani juga transparan. Modal warung stick and shake itu dari mana kan tidak berani juga transparan. Kemudian warung Bebek Slamet dari mana modalnya, ya kan? Nah, kan tidak berani transparan juga begitu. Dan itu pun terbukti ya, kalau kita bicara dari mana modalnya, dari mana dananya. Ini ketika ditanya oleh Hotman Paris, ini jawabannya ngalor ngidul ya. Iya, ketika waktu itu di Hotman Pareso atau di mana lagi ditanya asalnya dari mana modalnya, mereka kan nggak bisa jawab. Lalu mereka mengatakan ya ada halal, yang penting halal. Kemudian Wirda Mansur usaha ini, artinya mereka tidak bisa menjelaskan secara runut dapatnya dari mana gitu. Nah, ini memang yang harus dipertanyakan gitu loh. Gitu, Mas. Selain acara Hotman Paris juga di acara bersama presenter TV kan kalau tidak salah ya. Ini ketika sesumbar ya, baru saja sesumbar bayar pajak 100 sampai 200 juta per hari, kemudian belum membeli saham MNC Bank sebesar 8 miliar. Ini ditanya juga sama saja, ngalor ngidul, nggak nyambung gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan ustadz-ustadz lain itu yang mana mereka memiliki sejarah yang panjang ya, itu maksudnya begini, dikenal sebagai ustadz itu bukan ustadz dadakan ya. Kalau Yusuf Mansur kan dikenal dulu ustadz kan keluar dari penjara, bikin buku, lalu dipanggil dengan sebutan ustadz kan begitu. Ya, sementara ustadz lain juga tidak memiliki kekayaan sebesar itu begitu. Oke. Dan ini juga ketika saya bertemu dengan beberapa investor ya, seperti Pak Ustadz Kole, Pak Wahyu ya, kemudian Mas Suwarto, Bu Darni ya, masih banyak lagi, kemudian Bu Siti Jubaidah yang saat ini jadi janda begitu. Nah, mereka investor ini rata-rata saat ini juga kondisinya tidak berubah, karena harapannya mereka berinvestasi kepada Yusuf Mansur kan bisa meningkatkan taraf hidupnya bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik ya. Tetapi yang terjadi justru semakin sulit ini para investor ya. Yusuf Mansur semakin kaya raya gitu yang terjadi, faktanya begitu. Kalau itu iya jelas, itu faktanya begini Mas Haji. Jadi ini kan Yusuf Mansur ini dapat uang itu dari pertama ya. Mereka selalu menggalang sodakoh ya kan. Dan Yusuf Mansur selalu menggalang sodakoh dan membuat bisnis-bisnis ya, bisnis-bisnis seperti misalnya batu bara dan lain sebagainya. Yusuf Mansur yang menggalang sodakoh, kemudian menerima sodakoh, kita nggak tahu. Yang penting Yusuf Mansur di dalam saat-saat pengajian, di dalam pengajian itu selalu menggalang sodakoh. Masalah itu urusan dia sama panitia kita nggak tahu. Yang jelas Yusuf Mansur menggalang sodakoh, tahu kita itu kan. Terus kemudian Yusuf Mansur menggalang usaha-usaha menghimpun uang masyarakat. Salah satu yang nyata saja jelas JBN kan begitu. Nah,
Nah, Yusuf Mansur sebagai yang menggalang sodako, menerima sodako, kemudian menerima uang investasi, hidupnya hedon, kan begitu? Betul. Hidupnya sangat hedon, keluarganya hedon, ya kan? Sementara orang yang bersedekah, ya kan? Yang bersedekah habis-habisan, kemudian yang berinvestasi juga habis-habisan. Contohnya misalnya Ustadz Kolik yang berinvestasi, ya kan, sampai jual rumah, saat ini tidak punya rumah, ya kan? Masih ngontrak, ya kan? Sementara yang bersodakoh banyak, misalnya yang ada yang orang ibu-ibu di Jogja itu sampai dicerai suaminya, kemudian masuk penjara, artinya ke bawah. Terus kemudian ada yang dari Boyolali yang di Solo itu, siapa namanya? Pak Patur itu, Pak Patur juga bangkrut itu. Artinya Yusuf Mansur di atas, orang-orang yang berinvestasi sama bersodakoh ini di bawah. Jaraknya itu antara langit sama bumi, Mas. Iya kan? Seharusnya tidak seperti itu. Justru orang yang bersodakoh, orang yang berinvestasi di atas, yang mengelola di bawah, kan? Betul. Iya kan? Tapi ini beda. Yusuf Mansur di atas, yang berinvestasi dan yang berinvestasi buntung, kemudian yang bersodakoh buntung. Sementara Yusuf Mansur kaya raya dan hedon, kan begitu? Iya. Nah, dengan beberapa usaha yang dipamerkan Yusuf Mansur di warung, misalnya Stick and Shake, kemudian Bebek Slamet, kemudian Mas Mono. Nah, ini Mas harus mendapat sanksi menurut saya dari masyarakat. Kalau hukum belum menyentuh, masyarakat harus memberikan sanksi kepada Yusuf Mansur terhadap usaha-usahanya ini, yaitu memboikot usaha Yusuf Mansur. Ya kan? Itu. Terus kemudian lembaga pendidikannya dengan adanya seperti ini, menurut saya sudah tidak pantas lagi masyarakat tuh menyekolahkan di sana. Wong kenyataannya kasusnya juga banyak dan itu digugat ke pengadilan. Artinya kalau berani menggugat tuh kan punya alat bukti. Seperti saya berani menggugat punya alat bukti. Yang lain-lainnya juga berjalan kan punya alat bukti. Apakah masih pantas seperti Yusuf Mansur ini memiliki lembaga pendidikan yang menjadi panutan umat? Kan nggak cocok, Mas. Masih banyak kiai-kiai, masih banyak ustadz-ustadz yang jujur, yang memang ingin mendidik, ya. Jadi yang berinvestasi, yang bersedekah ini justru malah susah hidupnya, tetapi yang nyuruh ini juga ternyata kok malah makin kaya raya gitu. Nah, karena apa? Karena di dalam ceramahnya ketika ini mengajak umat untuk bersedekah ini jamaah itu diyakinkan kalau misalkan bersedekah ini nanti pasti akan kembali dengan berkali-kali lipat, gitu, Pak, ya. Nah, seperti ini di suatu video, ya, ada di video ini Yusuf Mansur ceramah mengajak jamaahnya supaya kalau yang punya warung, nah, dijual saja warungnya, padahal itu sumber mata pencarian satu-satunya misalkan, nah, dijual saja. Nah, nanti katanya akan ada keajaiban, nanti akan punya deretan ruko berjajaran. Nah, ini berikut videonya, teman-teman, ya.